Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita surat Al-Baqarah ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Masal itu artinya kan kita sudah memakai bahasa itu misal, dimisalkan atau diumpamakan atau dicontohkan, itu arti masal. Masalun itu artinya perumpamaan, artinya mereka. Perumpamaan mereka itu siapa? Mereka itu orang-orang munafik yang sudah kita pelajari di ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang yang mempunyai sifat lain di mulut, lain di hati. Nah, jadi orang-orang munafik itu perumpamaan mereka, kata Allah, ialah kamasalil ladzi istawqada nara, seperti perumpamaan orang-orang. Alladzi itu artinya orang. Istawqada menghidupkan, naran api. Jadi orang-orang munafik itu dibuat perumpamaan oleh Allah, dibuat contoh oleh Allah seperti orang menghidupkan api. Apa maksudnya itu? Orang menghidupkan api karena dia berada dalam kegelapan. Tidak ada yang bisa dilihat. Lalu dihidupkan api. Karena diharapkan api itu akan bercahaya, sehingga kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Itu maksudnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum Nabi Muhammad lahir, orang munafik itu sudah membaca kitab Taurat, kitab Injil. Di situ sudah diterangkan bahwa nanti akan lahir Nabi Muhammad yang akan membawa cahaya. Yang akan membawa cahaya yang bisa menerangi umat. Jadi ketika Nabi Muhammad belum lahir, mereka itu sedang berada dalam kegelapan. Dia merindukan datangnya cahaya itu. Jadi dia ingin seperti orang yang menghidupkan api di dalam kegelapan. Sebab kalau sudah nanti bercahaya api itu, maka akan nampaklah apa yang ada di sekitarnya. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan api itu ialah ajaran Nabi Muhammad yang akan menyinari orang-orang yang sedang berada dalam kegelapan. Falamma adha'at ma haulahu. Maka tatkala memberi cahaya, maka lama tatkala adha'at, itu artinya memberi cahaya. Maka tatkala memberi cahaya api tadi, mahaulahu, terhadap apa yang ada di sekitarnya, maka nampaklah. Jadi maksudnya setelah lahir Nabi Muhammad, jelaslah apa-apa yang tidak nampak tadi. Ini yang halal, ini yang haram.
ini berjudi, ini haram, mabuk-mabukan haram, minum-minum haram. Jadi nampak itu, nampaklah selama ini orang itu dalam kegelapan tidak tahu ini yang haram, ini yang halal, sama saja. Zahaballahu binurihim, zahaba mempergikan atau menghilangkan. Mempergikan sama dengan menghilangkan. Kalau sudah pergi dia berarti sudah menghilang. Jadi zahaba itu boleh mempergikan, boleh menghilangkan. Menghilangkan Allah binurihim, nur, cahaya mereka. Cahaya mereka itu maksudnya apa? Karena orang tadi melihat ini yang halal, ini yang haram, sudah jelas apa yang ada di sekitarnya itu, dia tidak mau mengikut. Dia kembali kepada kufur. Jadi ingkar kembali orang-orang munafik tadi. Itu namanya Allah menghilangkan cahaya mereka. Kalau mereka sudah kembali kepada kufur, berarti sudah hilang cahayanya, sudah kembali kepada kegelapan. Kufur itu adalah kegelapan, iman adalah cahaya. Itu maksudnya. Watarakahum, taraka itu meninggalkan atau membiarkan saja. Allah membiarkan mereka, taraka membiarkan mereka. Allah membiarkan mereka fi zulumat, di dalam zulumat kegelapan. Jadi Allah membiarkan saja dalam kegelapan. Dia kembali kepada kufur. Yang dimaksud kegelapan di sini adalah kufur. Dibiarkan saja oleh Allah. La yubsirun, mereka tidak bisa lagi melihat. Yubsirun melihat apa maksudnya? Melihat mana yang benar, mana yang salah. Jadi ayat yang seperti ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang pakai masal-masal itu namanya tasbih tamsil. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Banyak perumpamaan-perumpamaan itu disebut dengan tasbih tamsil. Misal-misalnya seperti api dan inilah maksudnya. Jadi jangan dipikirkan api. Api di situ maksudnya petunjuk-petunjuk yang akan memberi penerangan. Lalu setelah mereka kembali kepada kekufuran, sekarang mereka berada di dalam kegelapan. Apalagi yang terjadi? Summun. Ayat berikutnya summun, tuli. Tuli apa maksudnya? Tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar kebaikan, kebenaran. Tidak bisa mendengar nasihat-nasihat dari Al-Quran lagi. Karena mereka telah kembali kepada kufur. Kemudian bukmun, bisu. Tidak bisa mengucapkan kata-kata yang benar. Yang diucapkannya kebohongan, penipuan, dan lain-lain sebagainya. Umyun, buta. Dia tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal. Tidak bisa melihat. Lalu kata Allah, fahum, maka hum, artinya mereka, tetap mereka orang munafik tadi, la yarji'un, la tidak, yarji'un akan kembali. Kemana kembalinya? Tidak akan kembali lagi kepada beriman. Jadi orang munafik itu kalau sudah pergi ke dalam kegelapan, kembali kepada kufur, tidak ada harapan lagi akan kembali kepada keimanan. Lanjut. Tambah Ustaz. Tambah satu ayat lagi. Ini kan perumpamaan juga.
Tadi seperti orang menghidupkan api. Sekarang apa lagi? Au kasayyibin minas sama. Atau seperti hujan. Au itu atau ka seperti. Sayyibin hujan. Asal sayyibin, kenapa hujan artinya dari soba yasibu, musibah, dari situ juga artinya yang turun dari atas menimpa ke bawah. Dibuatlah bahasa itu oleh Allah seperti hujan atau seperti orang yang ditimpa hujan. Minas sama, daripada langit, hujan yang turun daripada langit. Fi zulumatun, pada hujan itu, ketika hujan akan turun tadi, ada gelap zulumat, awan yang gelap. Jadi kalau tanda-tanda hari akan hujan, nampak awan gelap. Kemudian tidak lama terdengar warakun, buruh. Sudah nampak awan gelap, kemudian terdengar suara buruh. Kemudian wabar pun, ada petir. Seperti itu oleh air hujan. Jadi apa maksudnya ini? Orang sangat merindukan hujan kalau sudah kemarau panjang, tanah sudah kering kerontang, rumput sudah mati, sayur-sayuran tidak bisa hidup lagi. Orang sangat merindukan turunnya hujan. Atau seperti orang yang merindukan turunnya hujan. Lalu hujan turun, tetapi ketika hujan akan turun itu nampaklah gelap di atas. Kadang-kadang menimbulkan rasa takut. Warakun, kemudian ada suara buruh bergelegar. Di samping suara buruh ada lagi suara batkun. Ada nampak batkun kilat. Jadi bercampurlah kilat dengan suara buruh di dalam kegelapan itu, timbul rasa takut. Apa maksud itu? Hujan tadi ialah petunjuk-petunjuk Allah yang turun seperti hujan dibawa oleh Nabi Muhammad. Turunnya petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tak banyak seperti hujan. Ada gelap. Ada gelap itu apa maksudnya? Ada yang tidak disukai orang karena berlawanan dengan keinginan hawa nafsunya. Kemudian ada rahmat, ada guru. Jadi Nabi itu kadang-kadang suaranya seperti suara guru menyampaikan ayat-ayat yang untuk memberikan ancaman kepada orang kafir itu. Seperti suara guru. Wabarkun. Dan ada kilat. Jadi nasihat-nasihat, isi nasihat daripada ayat-ayat Al-Quran ini sama dengan kilat. Jadi karena orang-orang kafir ini merasa takut, yaj'aluna asabi'ahum. Yaj'aluna, mereka jadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, ujung-ujung jari mereka, fi azanihim, fi pada azani, telinga, lubang telinga, him mereka. Jadi masukkanlah anak-anak jari ke lubang telinga. Kan begitu biasanya orang kalau takut mendengarkan suara petir, takut mendengarkan suara guru, dimasukkan anak jari ke lubang telinga. Dia tidak mau mendengarkan minas sawaiki karena sangat kerasnya suara petir itu atau suara guru itu. Apa maksudnya? Karena apa itu? Karena nasihat-nasihat pidato yang disampaikan oleh Rasulullah itu ayat-ayat Quran yang berapi-api seperti kilat. Kemudian suaranya seperti guru menghadang orang-orang kafir. Jadi dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Nabi Muhammad, ditutupnya lah telinga. Itu maksudnya, ditutupnya telinga.
Itu sama dengan orang yang ketakutan kepada hujan lebat tadi. Hazarul maut. Kenapa dimasukkan anak jari ke lubang telinga? Kenapa ditutup telinganya? Hazarul maut. Karena takut mati. Kalau kita kan mendengar suara petir yang begitu kuat, kita takut. Kalau dari merusak kita tutup telinga kita. Jadi orang perumpamaan ini kepada orang-orang munafik adalah karena ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Nabi itu berapi-api seperti kilat, seperti petir. Suara Nabi kadang-kadang bergelegar di atas podium. Ditutup telinganya karena takut mati. Apa yang dimaksud dengan mati itu? Takut dia kalau kembali kepada iman, ditinggalkannya kekafiran. Jadi meninggalkan kekafiran kembali kepada iman itu namanya bagi mereka mati, meninggal ya. Itu maksudnya takut dia meninggal apa? Meninggalkan kekafiran. Nanti kalau tidak ditutup, terdengar juga nasihat-nasihat Nabi Muhammad, tertarik nanti. Supaya tidak tertarik, ditutup telinga. Ini perumpamaan ini Bapak. Jadi kalau Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Quran, kita harus berpikir sedikit. Kenapa ini perumpamaan? Itu maksudnya. Karena takut mati bukan mati tercabut nyawanya, tidak. Tapi takut mati itu karena meninggalkan kekufuran kembali kepada iman. Kalau tinggalkan kekufuran itu berarti mati bagi mereka. Lalu wallahu dan Allah muhitun meliputi bil kafirin, orang-orang kafir itu. Apa yang diliputnya? Ilmu Allah meliputi ilmu orang-orang kafir. Kekuasaan Allah meliputi kekuasaan orang-orang kafir, dan segala-galanya itu diliputi oleh Allah. Tidak, orang kafir itu tidak ada kekuasaan sedikit pun. Itu yang dimaksud dengan wallahu muhitun bil kafirin. Kita ulang terjemahannya. Nanti di akhir kalau ada waktu yang belum kurang paham, nanti silakan bertanya. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka adalah seperti perumpamaan orang yang menghidupkan api. Falamma adaat ma haulahu, maka tatkala memberi cahaya api tadi terhadap apa yang ada di sekitarnya, zahaballahu binurihim, lalu Allah menghilangkan Allah akan cahaya mereka. Wa tarakahum fi zulumatin, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tadi berada dalam keadaan tuli atau peka, bisu, lagi buta, maka mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, atau perumpamaan tadi seperti orang yang disiram air hujan dari langit. Dalam hujan itu ada diselimuti oleh gelap gulita, ada suara guruh, dan ada kilat yang bersabaran. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim,
mereka jadikan yaj'aluna, atau mereka masukkan juga, akan mereka jadikan anak-anak jari mereka di dalam lubang telinga mereka. Minas sawa'iqi hadzal maut, karena kerasnya suara petir tadi atau suara guru. Hadzal maut, karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Nah, demikian bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit sudah diberi pengertian. Mudah-mudahan tidak payah lagi menerjemahkannya. Kita sudah bisa memahami. Silakan baca berganti-gantian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari berekor dan syaitan yang berkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masalun kamasalil ladzi istawqada nara. Masalun kamasalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang-orang menghidupkan api. Ya, betul. Falamma adaa'at ma hawlahu zaballahu binurihim. Di dalam kegelapan Maka tatkala memberi cahaya api itu memberi cahaya api itu terhadap apa yang ada di sekitarnya. Wa tarakahum Belum lagi. Zaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Allah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan dan tidak dapat melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarjun. Mereka tuli, bisu dan tidak buta. Mereka tidak akan kembali. Au kasoyibin minas samai fi zulumatun wa ra'dun wa barq. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan dari langit. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan dari langit dan ada kegelapan, buruh dan petir dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka jadikan anak jari mereka ke dalam lubang telinga karena kerasnya suara petir.
karena kerasnya suara petir. Hadzarul maut. Hadzarul maut. Nah, karena mereka takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir. Allah meliputi orang-orang kafir. Ya, berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka adalah seperti perumpamaan orang yang menghidupkan api. Falamma adha'at ma haulah, maka tatkala memberi cahaya api itu pada sekelilingnya, terhadap apa yang ada di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka, wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun, dan Allah membiarkan mereka di dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli dan bisu, kemudian buta, maka mereka tidak akan kembali. Au kasayyibin minas samaa'i fihi zulmatun wa ra'dun wa barqa. Atau perumpamaan mereka seperti orang yang ditimpa hujan dari langit. Pada hujan itu terdapat kegelapan dan suara guruh dan kilat atau petir. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka pada telinga mereka karena takut, karena kerasnya suara petir, karena mereka takut mati. Hadzarul maut, mereka takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka orang-orang seperti orang yang menghidupkan api. Ya, orang yang menghidupkan api. Walamma adha'at ma haulahum zahaballahu binurihim. Maka tatkala memberi cahaya api terhadap apa yang ada di sekitarnya, lalu Allah menghilangkan cahaya mereka. Dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan. La yubsirun. Mereka tidak bisa melihat. Summun bukmun fahum la yarji'un. Tuli bisu, buta. Maka mereka la yarji'un, tidak akan kembali. Au qasayyibin minas samaa'i fi zulumatun wa ra'dun wa barq.
atau seperti orang ditimpa hujan atau seperti orang yang ditimpa hujan dari langit. Di sana ada kegelapan, mana ada kegelapan, ada buruh dan pilat. Dia ja'aluna fi adanihim. Mereka masukkan anak jarinya ke dalam lubang telinga mereka. Minas sawa'i karena keras suara petir, karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin. Ya, Dan Allah meliputi orang-orang kafir. ya. Ini. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. Perumpamaan mereka seperti orang yang menghidupkan api. Falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim. Maka tatkala cahaya api itu menerangi apa yang ada di sekitarnya, dan Allah menghilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Allah membiarkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak dapat melihat. iya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta, dan mereka tidak akan pernah kembali. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa baraq. Atau seperti orang yang tertimpa hujan dari langit. Di sana ada delapan gemuruh dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Mereka jadikan anak jari mereka ke dalam lubang telinga mereka karena takut suara petir. Karena kerasnya suara petir dan mereka takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran. Perumpamaan